Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan peran kami dalam persidangan. Adapun para delegasi kami, saya Lintang Ayu Agustin sebagai MC sekaligus panitra. Selanjutnya ada Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah Solihin. Saya berperan sebagai anggota hakim. Perkenalkan, nama saya Asmi Nurul Milani. Saya sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anda. Saya sebagai anggota hakim. Perkenalkan, nama saya Diva Najwa sebagai jaksa penuntut umum. Saya Ida Sari sebagai jaksa penuntut umum. Perkenalkan, nama saya Esti Sastini. Saya sebagai penasehat hukum. Saya Frida Sami Putri. Saya sebagai penasehat hukum. Saya Dika Lope Permana sebagai terdakwa 1 Ridwan Sitorus. Saya Ali Akhiri Mulyawan sebagai terdakwa 2 Erwin Situmorang. Saya Hendy Bambang Susanto sebagai terdakwa 3 Alvin Benio Sunaga. Perkenalkan, nama saya Anissa Aliani sebagai penerjemah Anet. Perkenalkan, nama saya Deliza Hadil Putri sebagai korban yang selamat yang bernama Anet. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana sebagai petugas keamanan. Perkenalkan, nama saya Iwan Firmansyah sebagai Fitriani dan sebagai saksi 1. Saya Mena Hanisa. Saya sebagai Santi, saksi kedua. Perkenalkan, nama saya Yudhana Widi sebagai saksi 3. Perkenalkan, nama saya Bina Mufida sebagai Emi, saksi keempat. Mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari kelas 12 MIPA 4. Sebelum memulai persidangan, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Tata tertib pada pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memperhatikan ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang
sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017. Hadirin silakan duduk. Baik, bagi penuntut umum, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, bagi penasehat hukum, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 395 per PIM atas nama terdakwa Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagi penuntut umum, mohon hadirkan para terdakwa dalam ruang persidangan. Kepada petugas, tolong hadirkan para terdakwa pada perkara ini. Sudah, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Para terdakwa, sebelumnya saya akan menanyakan terkait identitas saudara dahulu. Saudara terdakwa 1 dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Terdakwa 2 dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Terdakwa 3 dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan hari ini? Selanjutnya para terdakwa hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Terdakwa 1, nama lengkap, Ridwan Sitorus, tempat lahir, Medan, tanggal lahir, 11 November 1971, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Kampung Banjaran Ujung, nomor 45, RT 2 RW 7, Kelurahan Cilandak Tapus, Depok, Jawa Barat. agama, Kristen, pekerjaan, wira swasta, pendidikan terakhir. sekolah dasar. Bagi terdakwa 2, nama lengkap, Erwin Situmorang, tempat lahir, Jakarta, tanggal lahir, 28 Juli 1983, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Kampung Jati Jajar, RT 3 RW 9, Depok, Jawa Barat, agama, Katolik, pekerjaan, tunakarya, pendidikan terakhir. SMP, tidak lulus, Untuk terdakwa 3, nama lengkap, Alvin Bernu Sinaga, tempat lahir, Jakarta, tanggal lahir, 7 Oktober 1986, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Perumahan Gandaria RT 2 RW 7, Kelurahan Cibelang, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. pekerjaan, Supir, pendidikan terakhir. SMP. Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP, terdakwa berhak didampingi penasehat hukum. Apakah sudah didampingi penasehat hukum? sudah Yang Mulia. Untuk saudara penasehat hukum, apakah benar saudara adalah penasehat hukum dari para terdakwa? Benar, Yang Mulia. Silakan semua maju ke depan, tunjukkan identitas dan legalitas saudara. Para terdakwa silakan ikut maju ke depan, penuntut umum, penasehat hukum silakan. Sudah ada masalah? Jika tidak ada masalah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Yang Mulia. Baik, hari ini pembacaan dakwaan dari saudara penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaan Anda? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara penasehat hukum, sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan saudara penuntut umum. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Sebelum kami membaca surat dakwaan, barangkali kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, surat dakwaan sudah disampaikan kepada terdakwa dan penasehat hukum. Yang kedua, dakwaan sudah disampaikan kepada terdakwa dan penasehat umum. Yang kedua, dakwaan kami adalah dakwaan alternatif subsidiaritas yang terdiri dari 5 pasal dakwaan. Penguraian dari tiap-tiap pasal tersebut terdapat kemiripan meskipun sebetulnya terdapat penilaian khusus dari tiap-tiap dakwaan. Sehingga dengan itu kami mohon kepada majelis hakim untuk menyetujui apakah pembacaan dakwaan ini seluruhnya dibacakan, tapi kita bacakan dakwaan primernya langsung pada pasal untuk dakwaan-dakwaan selanjutnya. Silakan lanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri
Setelah itu turun kembali ke lantai 1. Namun Ramlan dan terdakwa 2 yaitu Erwin sudah berada di garasi ini dikarenakan ada yang masuk dan sedang memarkirkan sepeda motor, yang kemudian dihadang oleh terdakwa 3 yaitu Alvin yang dari awal sudah bertugas mengawasi dari dalam mobil lalu menutup pintu pagar dan masuk kembali ke dalam mobil kereta Suzuki R3 warna putih nomor polisi B2994 kaki. Janto dimasukkan ke dalam kamar mandi bersama korban lainnya. Memasukkannya ke kamar mandi, datanglah Insinyur Dodi Setriono menggunakan mobil Honda Jazz. Ramlan dan terdakwa 2 yakni Erwin membukakan pintu pagar dan langsung menghadang Insinyur Dodi Setriono dan membawa ke dalam rumah serta menggeledah badannya, sehingga menemukan uang 7 juta rupiah dari dalam dompet dan 1 buah handphone. Kemudian Insinyur Dodi Setriono dimasukkan ke dalam kamar mandi bersama korban lainnya, sehingga terdapat 11 korban di dalam kamar mandi dalam keadaan pintu tertutup dan dikunci dari luar oleh Ramlan putar-putar. Setelah itu Ramlan putar-putar dan terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Yuspone alias Marifat Sitorus, terdakwa 2 atas nama Erwin Sitomorang alias Ucok, terdakwa 3 atas nama Alvin Bernadius Sinoga alias Yus pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan mobil rental Suzuki R3 warna putih dan meninggalkan korban dalam keadaan dikurung di kamar mandi yang sempit tanpa adanya penerangan dan oksigen. Pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 08.40 WIB, saksi menemukan para korban di dalam kamar mandi lalu saksi pergi untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan saat kamar mandi dibuka didapatkan 11 orang diantaranya 6 orang meninggal dan 5 orang masih hidup. Dan orang yang meninggal dunia diantaranya Insinyur Dodi Setriono, Diona Artika Putri, Donita Gemajepiala, Amelia Putri, Yanto dan Tarso. Keenam korban yang meninggal dunia dipastikan karena kekurangan oksigen, sedangkan 5 orang yang selamat yaitu nama Emi, Sanita, Santi, Fitriani, dan Widi. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana pada pasal 340 Infrok, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar. Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 339 yaitu pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Subsidiar pada terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 338 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua. Perbuatan para terdakwa dipidana pada pasal 365 ayat 3 yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Atau ketiga, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam pidana pasal 363 pasal 3 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta 29 Mei 2017. Jaksa Penuntut Umum Ayu Tikasari SHMH. Bagaimana terdakwa 1 sudah mengerti? Ada tanggapan? Tidak, kami mengatakan kepada penasihat hukum saya. Terdakwa 2 sudah mengerti? Sudah mengerti, Yang Ada tanggapan? Tidak, kami limpahkan pada penasihat hukum saya. Terdakwa 3 sudah mengerti? Sudah mengerti, Yang Mulia. Ada tanggapan? Kami limpahkan kepada penasihat hukum. Bagi penasihat hukum, apakah ada tanggapan terkait dakwaan yang dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena tidak ada tanggapan, agenda selanjutnya akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa, Panitra? 22 Juni 2017, Yang Mulia. 22 Juni 2017 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian juga status para terdakwa tetap ditahan, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 395 per PDM atas nama terdakwa Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembuktian. Pada para terdakwa dipersilahkan duduk di samping saudara penasehat hukum. Bagi saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan saksi serta barang bukti? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami sudah siap dengan saksi serta barang bukti. Sebelumnya kami izin menunjukkan barang bukti terlebih dahulu. Silakan. Berapa saksi yang akan saudara ajukan hari ini? Kami akan mengajukan 5 orang saksi. Saksi korban yang pertama atas nama Zanet Panisa Azaria. Kepada petugas mohon hadirkan saksi pada perkara ini. Baik, silahkan.
Sudah yang mulia. Baik, terima kasih. Maaf yang mulia, dikarenakan saksi yang pertama tidak dapat berbicara, maka kami akan mendatangkan penerjemah. Pada petugas, mohon hadirkan penerjemah pada perkara ini. Baik, berdasarkan pasal 1 KUHP, saudara bisa didampingi dengan translator. Silakan translator. Sebelum itu, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Iya, bersedia yang mulia. Silakan berdiri, maju 1 langkah, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa akan menerjemahkan bahwa akan menerjemahkan dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya, dan sebenarnya tiada yang lain tiada yang lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Apabila tidak demikian, saudara diancam dengan ketentuan pasal 242 ayat 1. Apakah sudah mengerti? Iya, mengerti yang mulia. Kepada saudara saksi, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Iya yang mulia. Dalam keadaan sehat? Iya yang mulia. Berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberi keterangan, saudara akan ditanya terkait identitas saudara. Diharapkan memberi identitas saudara. Silakan duduk. Nama lengkap? Zalia. Tempat lahir? Pulau Mas, Jakarta Timur. Tanggal lahir? 2 Juli tahun 2002. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jakarta Timur, Pulau Mas. Pendidikan? Sekolah menengah pertama. Baik, apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Mempunyai hubungan darah? Tidak yang mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Iya yang mulia. Berdiri, maju 1 langkah, silakan ikuti kata hakim anggota. Kepada saksi, ikuti kata saya. Iya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya akan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Selesai. Silakan duduk. Perlu diingatkan bahwa saudara telah disumpah, diharapkan memberi penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan ketahui. Mengerti? Iya yang mulia. Alasan saudara didatangkan dalam persidangan ini mengerti? Iya mengerti yang mulia. Apa yang saudara ketahui? Saya terlibat dalam peristiwa tersebut. Apa keterlibatan saudara? Saya salah satu korban yang selamat. Kapasitas alasan saudara menerima laporan tersebut? Saya disekap dengan para korban ini. Baik, pada saudara penuntut umum, saksi, terdakwa, dan penasehat hukum, silakan maju ke depan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Bagaimana penuntut umum? Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia sudah cukup. Bagaimana terdakwa 1? Ada tanggapan? Tidak yang mulia. Terdakwa 2? Tidak yang mulia. Terdakwa 3? Jika ada pertanyaan, pernyataan Anda dapat ditulis dalam nota pembelaan. Pada saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, maka saudara akan dipanggil ke dalam persidangan kembali. Apakah saudara bersedia? Iya bersedia yang mulia.
Sebelum saudara meninggalkan ruangan, terlebih dahulu ambil identitas saudara. Silahkan. Baik, bagi penuntut umum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan kembali? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saksi korban sudah cukup, namun kami masih memiliki 4 orang saksi primer yang akan diajukan selanjutnya. Kepada petugas, mohon hadirkan 4 saksi pada perkara ini. Silahkan hadirkan. Saya boleh. Terima kasih. Silahkan duduk. Kepada saudara saksi 1, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat? Sehat. Saksi 2, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat? Sehat. Saksi 3, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat? Sehat. Saksi 4, siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dalam keadaan sehat? Berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberi keterangan, saudara akan ditanya terkait identitas saudara. Diharapkan memberi identitas saudara. Silakan kembali. Untuk saksi 1, nama lengkap, Fitriani, tempat lahir, Cianjur, tanggal lahir, 30 November, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Jakarta, pendidikan. masih pelajar, Saksi 2, nama lengkap, Santi. tempat lahir, Jakarta. tanggal lahir, 5 September 1997. jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Jakarta. Jalan Pondok Indah 9. pendidikan. D2. Saksi 3, nama lengkap, Widi. tempat lahir, Bogor. tanggal lahir, 3 November. jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Bogor. Jalan Kebun Waru, Bogor. pendidikan. S1. Bagi saksi 4, nama lengkap, Emi. tempat lahir, Garut. tanggal lahir, 6 Agustus 1987. jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal, Bekasi Timur nomor 39 Jatinegara. pendidikan. D3. Untuk saksi pertama, apakah saudara mengenal terdakwa? tidak, Mempunyai hubungan darah? tidak, Untuk saksi 2 mengenal terdakwa? Tidak. Mempunyai hubungan darah? Tidak. Saksi 3 mengenal terdakwa? Tidak. Mempunyai hubungan darah? Tidak. Saksi 4 mengenal terdakwa? Tidak. Mempunyai hubungan darah? Tidak. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? bersedia, Berdiri. Maju 1 langkah. Silakan ikuti kata hakim anggota. Kepada saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya akan memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sudah, silakan duduk. Perlu diingatkan bahwa saudara telah disumpah, diharapkan memberi penjelasan atau keterangan berdasarkan apa yang saudara lihat, dengar, dan ketahui. Mengerti? Mengerti? Saksi pertama, alasan saudara didatangkan dalam persidangan ini mengerti? Mengerti. Apa yang saudara ketahui? Pada waktu itu saya dikumpulkan di ruang tamu. Lalu salah satu terdakwa menodongkan senjata terhadap saya. Lalu saya dipaksa ke kamar mandi bersama korban yang lainnya. Apa keterkaitan saudara? Saya sebagai korban. Kapasitas alasan saudara menerima laporan tersebut? Saya terlibat dalam peristiwa tersebut. Bagi saksi 2, alasan saudara didatangkan dalam persidangan ini mengerti? Mengerti. Apa yang saudara ketahui? Saya pergi melarikan diri ke dapur, lalu saya disuruh berkumpul dengan para korban lainnya, dan saya disuruh jongkok di kamar mandi.
Saat saya dikumpulkan, sudah ada Windy dan Fitriani. Tidak usah itu, pelaku menodongkan senjata tajam kepada saya dan menyuruh saya untuk menunjukkan anggota lainnya. Apa keterkaitan saudara? Saya di sini sebagai korban Kapasitas alasan saudara menerima laporan tersebut? karena terlibat di kejadian itu. Saksi 3, alasan saudara didatangkan dalam persidangan ini mengerti? Apa yang saudara ketahui? Saya dikumpulkan bersama yang lainnya di rumah keluarga, lalu saya digeledah dan barang-barang saya diambil. Lalu saya bersama yang lainnya disekap di kamar mandi. Apa keterkaitan saudara? Saya menjadi korban. Kapasitas alasan saudara menerima laporan tersebut? Saya terlibat dalam peristiwa tersebut. Untuk saksi 4, alasan saudara didatangkan dalam persidangan ini mengerti? Mengerti. Apa yang saudara ketahui? Saat saya sedang menyetrika, ada seorang terdakwa yang menghampiri saya, lalu membawa saya ke dalam kamar mandi, yang di dalam kamar mandi tersebut sudah terdapat 6 orang. Apa keterkaitan saudara? Saya sebagai korban, Kapasitas alasan saudara menerima laporan tersebut? saya terlibat dalam peristiwa tersebut. Baik, pada penuntut umum, ada pertanyaan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk pertanyaan kepada saksi yang pertama atas nama Fitriani, bagaimana Anda bisa ikut disekap di dalam kamar mandi? Tolong jelaskan. Saya baru mengetahui kedatangan pelaku ketika saya mendengar suara teriakan dan tangisan di ruang tamu. Cukup Yang Mulia. Penasehat hukum, ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Untuk saksi pertama, apakah ada upaya saksi meminta bantuan? Ya, saya melawan, tetapi terdakwa memukul saya dengan senjata tumpul. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, pada saudara saksi, terima kasih atas keterangan saudara. Apabila majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, maka saudara akan dipanggil kembali ke dalam persidangan. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Sebelum saudara meninggalkan ruangan, terlebih dahulu ambil identitas saudara, silakan. Baik, bagi penuntut umum, apakah ada saksi yang akan dihadirkan kembali? Tidak Yang Mulia, sudah cukup. Dikarenakan pemeriksaan saksi sudah selesai, selanjutnya adalah pemeriksaan bagi para terdakwa. Terima kasih. Istirahat 1 jam. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 395 per PID atas nama terdakwa Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah keterangan para terdakwa. Silakan terdakwa duduk di kursi tengah. Untuk terdakwa 1, silakan berikan keterangan Anda dengan sejelas-jelasnya. Izin Yang Mulia, kami tidak sedikit pun berniat menghilangkan nyawa, tetapi apa yang terjadi justru di luar kendali kami. Kami hanya murni melakukan perampokan tanpa berniat menghilangkan nyawa korban. Terima kasih Yang Mulia. Bagi terdakwa 2, silakan berikan keterangan dengan sejelas-jelasnya. Izin Yang Mulia, saya tidak pernah berkeliling kompleks untuk mengincar dan mencari sasaran perampokan. Saya juga tidak pernah melakukan kekerasan kepada korban. Walaupun posisinya waktu itu saya bisa melakukan kekerasan, tapi saya tidak mau. Terima kasih Yang Mulia. Untuk terdakwa 3, silakan berikan keterangan dengan sejelas-jelasnya. Kami bertiga tidak pernah ada rencana untuk menghilangkan nyawa korban. Dan benar juga kalau kami tidak menginap pada tanggal 25 Desember 2016 untuk merencanakan pembunuhan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk terdakwa 1, 2, dan 3, hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Penasehat hukum, ada tanggapan? Tidak Yang Mulia. Penuntut umum, ada tanggapan? Tidak Yang Mulia, sudah cukup. Karena keterangan dari terdakwa sudah selesai,
Agenda selanjutnya pembacaan tuntutan dari saudara penuntut hukum yang akan dilaksanakan tanggal berapa Panitra? 6 Juli 2017. Baik, 6 Juli 2017 perlu disampaikan keterangan para terdakwa tetap ditahan. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2017. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 395/PID atas nama terdakwa Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh saudara penuntut umum. Apakah saudara telah menyiapkan surat tuntutan? Apakah penasehat hukum sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Silakan dibacakan penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poin saja dikarenakan majelis hakim dan penasihat hukum telah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Jakarta untuk keadilan majelis hukum Yang Mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 114 JKTM 05/2017 atas nama terdakwa 1 Ridwan Sitorus alias Ius Pone alias Marihot Sitorus, terdakwa 2 atas nama Erwin Sitomorang alias Ucok, terdakwa 3 atas nama Alvin Bernadius Sinoga alias Ius. Izin melanjutkan Yang Mulia, sesuai dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencanaan, pasal 339 tentang pembunuhan didahului kejahatan, pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, dan pasal 333 tentang penyekapan. Kami menuntut terdakwa 1 atas nama Ridwan Sitorus alias Ius Pone alias Marihot Sitorus dan terdakwa 2 atas nama Erwin Sitomorang alias Ucok untuk dituntut hukuman mati. Sedangkan terdakwa 3 atas nama Alvin Bernadius Sinoga alias Ius dituntut penjara seumur hidup. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam hard sidang pada tanggal 19 September 2017. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum. Baik, terima kasih. Pada terdakwa 1 sudah mengerti? Ada tanggapan? Pada terdakwa 2 sudah mengerti? Mengerti Yang Mulia. Ada tanggapan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Izin. Dengan tuduhan pembunuhan berencana hukuman mati, kami harap Yang Mulia hukum bisa mempertimbangkannya. Saya dan teman-teman keberatan atas tuntutan hukuman mati karena pembunuhan berencana memang tak berdasar sama sekali. Kami harap majelis hukum bisa memberikan keputusan yang adil dan melihat semuanya sesuai fakta hukum yang ada, bukan dari melihat banyaknya korban yang meninggal dan tekanan-tekanan lainnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, pada terdakwa 3 sudah mengerti? Sudah Yang Mulia. Ada tanggapan? Tidak Yang Mulia. Kepada penasehat hukum, apakah saudara ada tanggapan terkait dengan tuntutan yang telah dibacakan? Ada Yang Mulia. Apakah sudah ditulis dalam nota pembelaan? Sudah Yang Mulia. Silakan bacakan. Terima kasih Yang Mulia, izinkanlah kami membacakan poin-poinnya saja. Jakarta, 6 Juli 2017, nota pembelaan atau pledoi dalam perkara pidana nomor 395K/PDM/2017 atas nama klien kami, Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga. Kami akan langsung membacakan dari analisis yuridisnya. Majelis Hakim yang mulia, maupun jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang sekalian, bahwa kami, para terdakwa melalui penasehat hukum, penasihat hukum terdakwa dengan ini menyatakan tidak sepaham atau tidak sependapat atas uraian pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dikarenakan sangat memberatkan dan merugikan para terdakwa. Selain itu, perampokan yang menewaskan 6 orang tersebut yang terjadi pada Senin siang 26 Desember 2016 di kediaman Dodi Triyono, Jalan Pulau Mas, Utara nomor 7A, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berdasarkan tuduhan pembunuhan berencana oleh jaksa penuntut umum yang mengacu pada pasal 340 KUHP, tidak terbukti secara meyakinkan karena beberapa alasan. Pertama, terdakwa tidak mempunyai niat membunuh karena hanya menjalankan perintah otak perampokan Ramlan Butar-Butar untuk menggiring korban ke dalam kamar mandi. Ramlan juga yang menutup dan mengunci pintu kamar mandi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kedua, korban tewas karena kehabisan oksigen akibat karena ekshauspan dirusak korban yang bernama Yanto yang ingin mencari jalan keluar. Ketiga, bahwa jika terdakwa dianggap merencanakan pembunuhan, tidak mungkin mereka membiarkan 5 korban lainnya selamat. 5 korban yang selamat yakni Janet
Khalila Azaria atau Putri Dodi, dan 4 asisten rumah tangga, yaitu Emi, Fitriani, Santi, dan Windy. Kami sebagai penasehat hukum, para terdakwa memohon kepada majelis hakim agar mengadili dan memutuskan hukuman bagi para terdakwa berdasarkan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian dan mengenai lama hukuman pidana penjara yang layak dijatuhkan kepada para terdakwa seperti pada pasal 365 KUHP, bukan pasal 340 KUHP, seperti tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sepenuhnya kami percayakan kepada majelis hakim yang mulia. Terima kasih. Baik, bagaimana saudara penuntut umum? Ada tanggapan? Tidak yang mulia, kami akan tetap dalam tanggapan kami yang mulia. Baik, karena agenda pembacaan tuntutan sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah putusan. Majelis hakim membutuhkan waktu untuk memberikan putusan. Pemberian putusan akan dilaksanakan pada tanggal berapa, Panitra? 19 September 2017 yang mulia. Dapat dipahami? Dapat, yang mulia. Perlu disampaikan bahwa status terdakwa masih ditahan, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 395/PID atas nama terdakwa Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini, pembacaan putusan dari majelis hakim. Mohon didengarkan dengan seksama. Putusan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pada terdakwa 1, Ridwan Sitorus, Medan 11 November 1971, laki-laki, kebangsaan Indonesia, Kampung Banjaran, Ujung nomor 45, Depok, Jawa Barat. Pada terdakwa 2, Erwin Situmorang, Jakarta 28 Juli 1983, laki-laki, Indonesia, Kampung Jatijajar. Pada terdakwa 3, Alvin Bernius Sinaga, Jakarta 7 Oktober 1986, laki-laki, Indonesia, Parum Gondaria 0207, Kelurahan Cigelam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih. Tentang pertimbangan hukum menimbang bahwa setelah diperoleh fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berdasarkan keterangan para saksi, para terdakwa, dengan barang bukti, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hingga para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak memenuhi. Sebagaimana yang dilakukan oleh penuntut umum yang menghimbau dalam masalah ini adalah majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana KUHP dan KUHP, maupun majelis hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian, dan para terdakwa tetap dalam tahanan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ketua Hakim. Terima kasih. Baik. Dengan memperhatikan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 339 tentang pembunuhan didahului kejahatan, pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, dan pasal 333 tentang penyekapan, maka diputuskan bahwa Ridwan Sitorus dan Erwin Situmorang dijatuhkan pidana hukuman mati, sedangkan Alvin Bernius dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Bukti-bukti yang terlampir akan dirampas untuk negara. Demikian putusan majelis hakim yang diputuskan dalam permusyawaratan pada tanggal 19 September 2017 oleh kami dibantu panitera pengganti dan dihadiri oleh penuntut umum serta terdakwa dan penasehat hukum. Bagaimana terdakwa 1, ada tanggapan? Tidak, yang mulia. Sudah memahami? Terdakwa 2, ada tanggapan? Tidak, yang mulia. Sudah memahami? Tidak. Terdakwa 3, ada tanggapan? Tidak, yang mulia. Sudah memahami? Sudah, yang mulia. Baik, jika ada upaya banding, maka akan dilaksanakan 14 hari setelah persidangan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.